jemaat-jemaat yang ada di rumah. Kita bersyukur pada hari Minggu 24 Mei 2020 kita masih diberikan kesehatan, dan saya yakin jemaat yang ada di rumah juga diberikan kesehatan dan juga sukacita yang daripada surga memenuhi setiap hati kita. Kita sama-sama mau menyiapkan hati kita, kita siapkan seluruh keberadaan kita. Kita mau berkumpul, kita mau bertemu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita menaikkan pujian ini saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian ini. Kita sama-sama katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi
Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, lawan hati rayakan kami menyembah Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, jamah hati kami Tuhan, rayakan kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, glory haleluya. Dalam hati kami Tuhan, segala puji syukur kami hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Bapa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, jamah hati kami Tuhan, lawat tempat ini Bapa, kuduskan hati kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami Bapa. Haleluya. Sucikan hati kami Tuhan, sucikan hati kami Bapa. Glory haleluya, glory haleluya.
Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh ajaib karya-Mu Bapa. Haleluya, ikuti hati kami Tuhan, yang menggempar diri Bapa, lalu berkata Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, ajaib kasih-Mu Bapa, limpah kasih-Mu Bapa, dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Kau juru selamat kami, Kau batu hidup kami, Kau pelindung kami Tuhan, Kau penolong kami Bapa. Haleluya, segala syukur bagi-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, ditinggikan Kau Tuhan, dimuliakan nama-Mu, diagungkan Kau Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Mohon pembukaan oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena kuasa darah-Mu kami telah menjadi ciptaan yang baru. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu telah dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga telah dibangkitkan dan telah naik ke surga. Oh, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami juga akan memiliki hal yang sama. Kami suatu saat nanti akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendiri kiranya akan memberkati ibadah ini. Itu sebabnya ibadah kami mau tabiskan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan Amin. Amin. Saya mau dengar suara jemaat kita yang ada di rumah. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Shalom. Shalom. Pada hari Jumat kemarin 21 Mei kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Allah kita, Juru Selamat kita. Kita bersyukur
hari Kamis 21 Mei yang lalu. Kita bersyukur dia telah mati, dia bangkit, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terindah buat kita semua. Kita mau katakan bahwa dia sungguh baik. Saya undang pelayan Tuhan di tempat ini untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah juga bangkit berdiri. Yang lagi duduk di kasur, duduk di manapun, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia mati bagiku, dia mati bagiku, dia mati bagiku. Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah penyelamat, katakan dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan dia mati bagiku, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah bersamaku, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Katakan dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik baik, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Lebih semangat lagi, kita katakan dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Beri kemuliaan yang paling mulia buat Allah kita. Saya boleh kenalkan pelayan Tuhan di tempat ini untuk duduk. Jemaat Tuhan di rumah juga boleh duduk. Kita sama-sama siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Hati kita bagaikan tanah yang kering. Kita merindukan akan firman Tuhan, kita merindukan akan lawatan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau sambut firman Tuhan, kita mau katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku.
bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan urapan-Mu menguasai hidup kami di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang ada di sini. Bahkan juga hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan juga urapi Tuhan ya. Sehingga ibadah kami di minggu 24 ini, tanggal 24 Mei ini Tuhan bisa kami mengikuti dengan baik. Semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan berdoa buat hamba sendiri Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati hamba sendiri Tuhan yang mempunyai keterbatasan. Hamba tidak lebih dari hamba-hamba-Mu yang ada di sini Tuhan. Hamba mempunyai kekurangan Tuhan. Hamba juga banyak hal yang tidak mampu Tuhan, tetapi hamba percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan hingga setiap firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu sendiri ini Tuhan bisa memberkati kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu saja yang berbicara ya di hati kami, sehingga setiap firman-Mu ini kami bisa menerima dan memberkati, sehingga kami bisa mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami. Segala roh yang tidak berasal dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini bisa kami lakukan berjalan dengan baik sesuai dengan Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini. Shalom. Salam juga untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Untuk hamba-hamba Tuhan yang mengikuti di rumah juga, shalom untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa beribadah walaupun lewat online, tapi kita masih bisa mengikutinya karena firman Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Jika kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Amin. Untuk kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, mari kita membaca secara bersama-sama. Dan jemaat-jemaat juga, Tuhan juga yang ada di rumah boleh membacanya. Kita membaca secara serentak, dalam hitungan ketiga kita menyebutkannya. 1, 2, 3, ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Amin. Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah, kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita ini firman Tuhan ini mungkin tidak asing lagi kepada kita, bahkan sering menjadi ayat emas bagi kita, menjadi ayat yang terhafal dalam pikiran kita, sehingga ayat ini tidak asing lagi bagi kita semua, karena kita tahu kalau ayat ini sangat praktis sekali dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa ayat ini juga bisa memberkati kita semua. Mari kita sama-sama melihat, mari kita sama-sama memahami apa maksud dari ayat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat ini saya memberikan tema untuk kita semua, yaitu dalam segala keadaan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat ini ada 3 poin yang saya ambil dari ayat ini, yang bisa memberkati kita semua Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengaplikasikan juga dalam setiap kehidupan kita. Yaitu yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Kata bersukacita ini yaitu menunjukkan adalah kegirangan hati, kegembiraan hati, kesenangan, kebahagiaan. Jadi sama dengan artinya itu ya, bersukacita itu girang hati, bersukacita, bahagia. Sehingga dikatakan orang itu bersukacita. Orang juga bisa dikatakan bersukacita kelihatan dari mimik mukanya.
bisa mengatakan bahwa dia itu sedang bersuka cita. Ketika seseorang sedang tidak bersemangat, tidak mungkin kita mengatakan bahwa dia itu sedang bersuka cita. Ketika orang sedang happy, bahagia, ketawa, pasti kita mengatakan dia sedang bersuka cita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersuka cita juga di sini bukan di sini bisa dikatakan bahwa ekspresi itu bisa menunjukkan bahwa kita adalah bersuka cita. Dan bersuka cita juga terkadang dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal, itu bisa menunjukkan juga bahwa kita sedang bersuka cita. Ketika kita mendapatkan jabatan, kita juga bisa dikatakan bersuka cita, kita bahagia. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal atau sedang mendapat hal-hal yang membuat kita bersuka cita, sehingga orang lain mengatakan juga kepada kita sedang bersuka cita. Kenapa? Karena terlihat dari ekspresi kita, dari mimik wajah kita, bahwa kita itu adalah sedang bersuka cita. Bersuka cita juga Bapak Ibu ketika juga seseorang menyakiti orang lain, dan itu dia merasa puas dan dia bersuka cita. Bisa juga itu. Ketika, mungkin bisa saya sendiri, ketika saya menyakiti seseorang dan hal itu bisa membuat saya puas, terbalas, dan saya bisa bersuka cita dalam hal itu. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, ketika kita melakukan itu, maka ada sukacita juga dalam kehidupan kita. Wah, sudah terbalas. Jadi kita bersuka cita. Tetapi Bapak Ibu, pelayan-pelayan Tuhan, yang dimaksud dari ayat ini bersuka cita. Bagaimana kita harus bersuka cita di dalam Tuhan yang sebenarnya. Bukan karena kita mendapat jabatan, bukan karena kita mendapat sesuatu hal atau uang, atau mendapat hal-hal yang membuat kita itu bersuka cita. Seperti tadi kita menyakiti orang lain, kita juga bersuka cita. Bukan seperti itu yang dimaksud di ayat ini. Tetapi di ayat ini yang dimaksud bersuka cita di dalam Tuhan, yaitu bagaimana kita berada dalam titik terendah, berada dalam titik pergumulan yang terendah, dan kita masih bisa bersuka cita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, mungkin Bapak Ibu banyak pengalaman dari saya, apalagi menjalani kehidupan kita ini. Mungkin tidak gampang untuk Bapak Ibu yang sudah punya anak bisa bergumul, menyekolahkan anak, bergumul dalam kebutuhan sehari-hari, atau bergumul dalam mencari pekerjaan juga. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, bersuka cita tadi, orang lain bisa melakukan setiap itu. Bersuka cita ketika mendapati sesuatu hal, orang lain bisa melakukan hal itu juga. Tetapi apa yang membuat kita unik dari orang lain itu sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita masih mampu untuk bersuka cita ketika kita berada dalam titik pergumulan yang sangat berat. Itulah keunikan kita dari orang-orang banyak. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita masih bisa bersuka cita sekalipun berada dalam titik pergumulan yang sangat berat sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saya pribadi tidak mungkin dong saya bersuka cita ketika saya mempunyai pergumulan. Yes, saya bersuka cita. Mungkin sangat berat sekali juga. Kita tidak boleh munafik karena kita hidup di dunia ini. Kita tidak boleh juga mengatakan, saya tidak bergumul. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sedang bergumul, dan hal itu, sukacita itu tidak mampu kita lakukan karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi ketika kita berada dekat Tuhan, hidup di dalam Tuhan, sukacita itu pun ada dalam kehidupan kita. Amen. Kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan mempunyai keunikan dari orang-orang banyak di luar sana. Apa keunikan anak-anak Tuhan? Kalau tadi saya tadi mengatakan ketika kita mendapat jabatan, mendapat sesuatu hal, kita bisa bahagia. Orang lain di luar sana bisa juga melakukan seperti itu. Bisa juga bersuka cita seperti itu. Tetapi apa perbedaan? Apa level yang membuat
kita itu sedikit berbeda dengan orang-orang di luar sana, yaitu ketika kita berada dalam titik pergumulan yang berat, tapi kita masih mampu untuk bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersukacita juga di sini bukan berpura-pura juga. Mungkin dalam setiap kehidupan kita juga, ketika ada orang, sebenarnya kita sedang bergumul seperti begini. Sebenarnya kita sedang bergumul berat. Ada orang, tapi kita berpura-pura bahagia, berpura-pura sukacita. Sebenarnya kita sedang bergumul. Tidak juga yang dimaksud di sini, tidak harus berpura-pura juga, apa adanya aja. Jadi tidak harus berpura-pura bahagia juga, berpura-pura bersukacita juga, tidak. Bersukacita juga tidak menjadi ukuran ketawa ketiwi, tidak menjadi ukuran juga bahwa dia itu sedang bersukacita. Mungkin bisa aja orang itu sedang berpura-pura biar dikatakan dia sedang bersukacita, ketawa ketiwi, lompat sana lompat sini, mungkin dikatakan biar dikatakan orang bahwa dia itu sedang bersukacita. Jadi di sini Bapak Ibu, saya mengambil kesimpulannya bahwa ukuran sukacita itu bukan ketika kita ketawa ketiwi, bukan juga ukuran sukacita itu ketika kita diam-diam saja dan seakan-akan kita sedang merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tidak, tetapi ukuran sukacita di sini ketika kita berada dekat Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, tetapi kita masih bisa mampu mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Poin yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang mungkin yang di sini yang suka bekerja, mungkin sebelum kita melamar suatu pekerjaan itu kita pasti masukkan lamaran dong, masukkan lamaran, pasti hati kita berdoa, Tuhan semoga saya diterima di tempat kerja ini. Pasti ketika kita sudah diterima di telepon bahwa kita akan melakukan wawancara interview, kita pasti datang, dan itu pasti dalam hati kita selalu berdoa, Tuhan mampukan saya untuk bisa menjawab setiap pertanyaan nanti. Ketika kita berada dalam ruangan, kita lihat kanan kiri kita, duduk berjejer yang melamar pekerjaan itu yang akan diwawancara pada hari itu. Lihat kanan kiri, waduh ini saingan berat ini sepertinya. Kita udah mulai takut, mulai khawatir, jangan-jangan mereka lebih mampu nanti menjawab dari saya. Kita udah mulai gemetar dan mulai takut Tuhan. Tapi ketika kita tidak berada di dalam dekat Tuhan, pasti ketakutan itu akan selalu ada dalam setiap kehidupan hati kita. Kita akan takut sekali, khawatir sekali bahwa kita itu tidak akan mampu untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita nanti. Tapi ketika kita tenangkan hati dan pikiran kita, kita tidak gegabah, kita berdoa kepada Tuhan, pastikan kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Amin. Pernah kan Bapak Ibu merasakan hal seperti itu? Saya sendiri merasakan hal seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya melakukan wawancara, saya takut sekali. Saya orangnya cepat sekali takut seperti begitu. Aduh, jangan-jangan saya tidak bisa ini. Lihat kanan kiri, waduh, saingan berat. Jadi ketika saya melakukan doa dalam hati, ya Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kalaupun saya tidak diterima di sini, itu karena kehendak-Mu. Tapi setidaknya saya sudah berjuang seperti begitu. Jadi doa itu mempunyai kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa juga tidak harus melipat tangan kita. Kenapa orang lain sering mengatakan bahwa setiap ucapan kita itu adalah doa? Karena yang penting ini berasal dari hati kita. Kita sesuaikan konteks aja. Tidak mungkin dong ketika ada kecelakaan di jalan, ayo kita berdoa dulu, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa dulu. Tidak mungkin. Kita harus sesuaikan konteksnya aja seperti begitu. Biarkan semuanya biasa-biasa saja. Jadi ketika memang kondisi itu mengizinkan kita untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, boleh kita melakukan seperti begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini udah banyak pengalaman mungkin dari
untuk melayani Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, dari firman ini sangat menyentuh sekali dalam pribadi saya. Sehingga kita tahu bahwa doa itu adalah sebenarnya berasal dari hati kita, komunikasi yang sesungguhnya dari kita, antara kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan tahu apa isi hati kita sebenarnya. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa seperti yang saya katakan tadi memberi kita kekuatan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, seperti yang saya katakan di poin pertama tadi, mengalami pergumulan, ketika kita merasa takut, yang terucap pertama dalam hati kita adalah doa. Hati kita berdoa, Bapak Ibu. Ketika kita melihat orang lain di sana sedang menderita, ketika kita melihat orang lain di luar sana sedang mengalami sesuatu pertolongan, pasti kita berdoa dalam hati kita, Tuhan tolong dia. Walaupun tidak terucap di mulut kita mengatakan masuk kepada orang itu, setidaknya dalam hati kita, kita sedang mendoakan dia. Kenapa kalau ada orang yang kecelakaan, ya Tuhan, kita secara spontan kita mengatakan seperti begitu. Ya Tuhan, kok bisa ya Tuhan Yesus, tolong dia. Ketika kita mendengar berita duka cita, kita secara spontan kita sedang berdoa untuk orang itu, berdoa untuk keluarganya supaya dikuatkan tuh. Ya ampun Tuhan, tolonglah. Hati kita, walaupun tidak terucap di mulut, kita sedang berdoa supaya dikasih kekuatan oleh Tuhan untuk keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata kekuatan doa ini sangat kuat sekali dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita juga pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa melakukan setiap hal dan bisa melakukan doa ini, karena doa ini adalah komunikasi kita antara diri kita dengan Tuhan, sehingga kita juga bisa mengetahui bahwa kekuatan doa itu sangat kuat sekali dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga sesuatu yang mengatakan bahwa saya sudah tetap berdoa, tetapi saya tidak diberikan kekuatan. Saya sudah selalu berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya secara tidak sadar ketika kita berdoa, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang memberi kita kekuatan. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak mampu, tidak mungkin dong kita bisa berdoa. Itu karena kita mampu, Tuhan kasih kekuatan dalam diri kita sehingga kita mampu untuk berdoa. Oke, Tuhan tidak menjawab doa saya pas sebenarnya saya butuh ini, sebenarnya kita juga harus mikir, itu kebutuhan atau keinginan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tahu segala kebutuhan yang memang kita benar-benar perlukan, sehingga kita bisa merasakan kebaikan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah kita selalu berdoa apapun keadaannya, tetaplah selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi biarlah doa itu selalu hidup dalam diri kita, selalu ada dalam hati kita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini berat juga ini. Oke, sama dengan poin yang pertama tadi. Ini berat juga. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu tidak hanya bermusim ya. Jadi dalam segala hal semuanya. Jadi tidak bermusim. Mungkin dalam musim saya bahagia ya saya mengucap syukur. Dalam musim saya lagi sedih ya nggak mungkinlah saya bisa mengucap syukur. Jadi di sini Bapak Ibu, maksud dari ayat ini tidak bermusim tapi selalu mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam segala hal, dalam hal semuanya, apapun itu. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin keadaan Indonesia kita sekarang ini sedang
berada dalam titik pergumulan yang sangat berat dengan adanya virus corona ini. Bukan berarti kita bersyukur kepada Tuhan karena ada virus corona ini, tetapi kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa makan 3 kali sehari. Kita masih bersyukur kita masih diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur dalam hal itu. Kemarin saya memasak, iris-iris bawang. Temanku tergores sedikit. Jadi saya perih. Kalau tergores sedikit itu perih sekali. Jadi saat itu perih sekali. Tapi saya bersyukur tidak terpotong kuku saya, tidak terpotong jari saya, masih bisa utuh, hanya tergores sedikit. Ya saya masih bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, hanya tergores sedikit, tidak terputus jari saya. Gimana ceritanya kalau terputus jari saya ya? Mungkin bisa mikir-mikir orang yang dekat sama saya, nggak punya jari. Jadi masih bisa bersyukur hanya tergores sedikit. Jadi masih walaupun luka, tapi hanya tergores sedikit. Walaupun mempunyai pergumulan, tetapi masih bisa untuk beribadah kepada Tuhan. Masih bisa untuk memberkati orang lain. Masih bisa untuk berkatakan positif kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini bersyukur dalam segala hal. Bagaimana ceritanya kalau kita sedang berduka cita? Mungkin orang yang kita kasihi Tuhan panggil. Bagaimana ceritanya? Ini berat sekali. Mungkin pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga mungkin berat sekali seperti ini. Apalagi jemaat-jemaat Tuhan. Ketika orang yang kita kasihi, orang yang memang benar-benar kita butuhkan dalam diri ini, Tuhan panggil. Apakah kita masih mampu bersuka cita? Oke, secara kemanusiaan tidak mampu. Itu secara kemanusiaan tidak mampu. Saya sendiri tidak mampu. Jujur, tidak mampu. Untuk mengucap syukur, kita sedang berduka cita, orang yang kita kasihi sedang dipanggil Tuhan, kita bersyukur. Mungkin secara pribadi sendiri tidak mampu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah sadar, sudah kembali di hati kita bahwa firman Tuhan ini sangat benar-benar sekali tersentuh dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa bersyukur. Kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Oke, Tuhan memanggil orang yang kita kasih, tapi kita masih bersyukur. Tuhan masih menyisakan orang yang masih menyayangi kita. Amen. Tuhan masih meninggalkan di samping kita orang yang masih mencintai kita. Bagaimana ceritanya kalau Tuhan ambil semuanya? Ambil semua orang-orang yang menyayangi kita, ambil semua orang-orang yang mencintai kita sekaligus. Gimana ceritanya ya? Saya tidak bisa tahu apa yang terjadi. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan mengambil satu orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, tetapi Tuhan masih menyisakan banyak orang lain yang masih menyayangi kita. Disitulah kita bersyukur bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan masih mengasihi kita. Kita harus lihat sisi-sisi positifnya aja, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita masih menyayangi kita. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, saya berulang katakan seperti tadi, tidak mungkin secara kemanusiaan kita mengucap syukur ketika Tuhan mengambil sesuatu hal yang membuat kita itu memang sangat kita sayangi, mencintai atau apapun itu. Tuhan mengambilnya, kita mengucap syukur itu sangat berat sekali secara kemanusiaan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menyediakan yang terbaik, masih menyisakan orang-orang yang mencintai dan menyayangi kita. Mungkin kalau cerita bagi anak-anak muda, kalau sedang putus, mungkin berat sekali juga. Saya sebagai anak muda,
Saya juga mengalami seperti itu, hal-hal seperti begitu. Ada juga mantan yang mungkin membuat hati kita yang sangat sedih sekali. Saya juga melewati hal-hal seperti itu. Tetapi satu hal yang kita katakan, bahwa Tuhan melepaskan kita dari orang-orang yang tidak tepat. Kita bersyukur bahwa Tuhan melepaskan kita dari orang-orang yang tidak tepat. Dan sedang menyediakan orang-orang yang memang tepat untuk kita, yang memang pasti untuk kita, sama-sama mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal pengalaman juga saya alami lewati mungkin umur-umur segini, mungkin rawan-rawan juga ya, seperti saya ini. Belum punya pacar, dibully teman. Belum punya pacar, udah umur segitu, sudah punya pacar, dibully juga. Kok belum nikah? Sangat ini sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mempunyai melewati hal-hal seperti itu, saya sendiri melewati hal-hal seperti begitu, dan saya percaya, karena saya juga meminta kepada Tuhan seperti begini. Saya mempunyai sedikit pengalaman hidup. Saya meminta kepada Tuhan, saya mau pasangan hidup saya seperti begini. Setidaknya saya kan suara pun pasang-pasang seperti begitu. Saya juga tidak main musik, tidak bisa main musik. Dan saya juga, ini sebenarnya saya ini pelayanmu Tuhan. Bagaimana saya bisa melayanimu kalau saya mempunyai suara pasang-pasang? Oke lah, Tuhan tidak melihat suara pasang-pasang ataupun kita bisa main musik atau tidak. Tuhan tidak melihat hal itu. Tetapi Tuhan melihat memang hati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi setidaknya kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau seperti begini. Saya mau pasangan hidup saya, dia setidaknya bisa main musik, setidaknya mempunyai suara yang bisa bernyanyi lah, tidak falas seperti saya, seperti begitu. Saya gumulkan seperti itu. Ketika saya dilepaskan sama orang yang tidak tepat, dipertemukan sama orang yang memang itu saya inginkan, dia punya talenta seperti begitu. Saya bersyukur sekali. Wah, waktu saya lepas sama dia ya, dan saya dapat yang seperti yang saya inginkan seperti begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya masih berada dalam titik pergumulan seperti begitu, saya merasa bahwa Tuhan itu tidak baik kepada saya. Saya merasa bahwa Tuhan itu, waduh, tidak menyayangi saya. Kenapa saya mau dilepas seperti begitu? Ternyata setelah lepas dari dia, beberapa bulan kemudian saya dipertemukan sama orang yang memang hatiku meminta seperti begitu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur bukan sesuatu seperti yang saya katakan tadi, tetapi kita mengambil sisi positifnya aja, bahwa Tuhan masih mengasihi kita, sekalipun kita dalam keadaan duka, sekalipun kita dalam keadaan pergumulan yang berat, tetapi Tuhan masih mengasihi kita, masih memakai orang di sekeliling kita untuk memberkati kita, masih memakai gembala kita di tempat ini untuk memberkati kita, masih memakai jemaat Tuhan untuk memberkati kita. Kita harus bersyukur dalam hal itu, sekalipun keadaan kita sekarang ini sangat krisis sekali. Kalau zaman dulu zaman dulu mengalami krisis kelaparan, kemiskinan, sekarang juga sedang melanda kita, melanda Indonesia, krisis kemiskinan. Banyak orang-orang yang di PHK karena tidak mampu untuk membayar gaji. Bahkan kita sendiri juga gaji kita dipotong, mungkin kalau kita nggak cukup untuk sebulan. Tetapi Tuhan memakai orang lain untuk memberkati kita. Tuhan memakai tetangga kita untuk memberkati kita, sehingga kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup saya. Itulah keunikan kita dari orang-orang di luar sana, Bapak Ibu. Orang-orang di luar sana hanya mampu melakukan ucapan syukur itu ketika mendapatkan keuntungan dalam kehidupannya, ketika mendapatkan kebahagiaan, ketika mendapatkan sesuatu hal yang memang dia membuat bahagia, dia hanya mampu mengucap syukur. Tetapi keunikan kita, perbedaan kita dari orang-orang di luar sana, kita mampu mengucap syukur sekalipun berada dalam titik pergumulan. Kita mampu mengucap syukur sekalipun keadaan krisis sedang melanda kehidupan kita, karena kita percaya Tuhan mencukupi segala kebutuhan, Tuhan memberikan sukacita,
Tuhan memberikan kelegaan segala beban yang kita alami, sehingga kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan saja. Kita bersatu dalam Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini bisa menguatkan setiap pribadi kami, bisa menguatkan setiap hati kami Tuhan, ketika kami berada dalam titik pergumulan yang sangat berat, yang tidak bisa dihadapi oleh orang-orang yang di luar sana, tetapi kami masih mampu karena Tuhan memberi kekuatan dalam diri kami, karena Tuhan memberikan kemampuan sehingga kami masih bisa bersuka cita, sehingga kami masih bisa untuk mengucap syukur untuk Tuhan, sehingga kami bisa dikatakan adalah anak-anak Tuhan, sehingga kami bisa dikatakan bahwa kami mempunyai keunikan, perbedaan level yang sangat tinggi dari orang-orang yang di luar sana. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja mengurapi setiap kehidupan hamba-Mu Tuhan. Hamba percaya juga setiap firman-Mu yang sudah keluar dari mulut hamba-Mu bisa memberkati pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan berkati. Jika ada kalimat, jika ada kata-kata yang masih belum dipahami oleh hamba-hamba-Mu, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, saya meminta oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biar Tuhan menjelaskan dalam setiap hati, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini tidak sia-sia untuk kami dengar, untuk kami baca, tetapi kami bisa memahami, mengerti, sehingga bisa kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan dan terus dipakai oleh Tuhan di hari demi hari lagi dimanapun hamba-Nya ditempatkan. Ya, saya percaya pelayan Tuhan di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau tetap bersuka cita, kita mau tetap berdoa dan mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan doa dan syafaat kita mau berdoa bagi bangsa ini, kita mau berdoa bagi gereja ini, kita mau berdoa bagi setiap kita. Jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, lirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mohon hormat nanti Ibu Gembala akan pimpin kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersekutu membawa puji-pujian kami, ucapan syukur kami dan sesembahan kami ke hadapan tahta kudus-Mu Tuhan. Kiranya itu menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Terima kasih juga kami sudah diberkati lewat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Tuhan, ajar kami untuk selalu mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Juga kami tetap berdoa, mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tetap selalu berdoa dan berdoa, karena nafas kami adalah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menjadi penyambung lidahmu itu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini di masa mudanya. Terus Tuhan pakai lebih hari lebih heran lagi, sehingga Tuhan
Apapun yang menjadi impiannya, Tuhan akan berkati dan akan Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kami yang hadir pagi hari ini di sini Tuhan. Kau berkati satu persatu dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Masing-masing tiap pribadi beda pergumulannya, tetapi Engkau Tuhan lebih tahu daripada kami. Satu persatu Tuhan Yesus, Engkau keluarkan kami dari situasi-situasi pergumulan kami yang mungkin terasa berat dan tidak mampu kami lakukan Tuhan. Engkau bekerja pada hari ini menguatkan kami dan membangkitkan kami untuk mencari jalan keluar, karena Tuhanlah sumber kehidupan kami. Engkau jalan keluar yang akan memberikan kepada kami Tuhan, keluar dari pergumulan kami. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, dimanapun usaha kami sebagai wirausaha Tuhan, berkati usaha kami, bisnis kami. Dan kalau kami bekerja di sektor swasta maupun pegawai negeri, berkati kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini syukur doa kami pada hari ini. Dan kami mau terus berkati Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan, pagi hari ini pun kami berdoa Tuhan, mohon belas kasih-Mu untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami masih perlu Engkau Tuhan untuk memulihkan situasi ini. Corona belum berakhir, tapi kami terus punya pengharapan yang besar. Kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau bahwa situasi ini akan berlalu, badai akan berlalu, Corona akan hilang dari muka bumi, bahkan dari negara Indonesia ini. Tuhan Yesus, berikan rasa kedisiplinan yang tinggi bagi penduduk Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan berikan hati setiap penduduk Indonesia ini, hati yang mau disiplin. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa kami terus diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Bahwa masa-masa Corona ini itu adalah pembelajaran bagi setiap kami. Pembelajaran yang luar biasa, banyak hal-hal yang kami dapat pelajari dari adanya virus Corona ini. Kami terus Tuhan mau berdoa bagi pemerintahan kami saat ini. Untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan Yesus, mungkin Bapak Jokowi sudah lelah, tetapi kekuatan yang dari Tuhan membuat Tuhan Bapak Presiden kami terus punya hati yang begitu luar biasa untuk memberkati bangsa Indonesia ini, penduduk Indonesia ini. Tuhan lawan Bapak Presiden kami dan jajaran para menteri-menterinya Tuhan, yang terus berusaha dengan keras untuk mengalahkan virus Corona ini dan membuang jauh-jauh virus Corona dari tempat ini. Saat ini Tuhan, pemerintahan kami sedang berjuang dengan keras, dan kami rakyat-rakyatnya Tuhan, kami hanya mampu mendukungnya di dalam doa. Mohon kekuatan yang dari Tuhan untuk Bapak Presiden kami diberikan jalan keluar yang luar biasa dalam mengatasi masalah ini. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Mohon belas kasih-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami sudah berakhir dan kami bersyukur kami dapat terus beribadah seperti pagi hari ini meskipun lewat online. Dan banyak begitu jemaat yang rindu Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Tetapi dengan kedisiplinan para jemaat yang ada, maka mereka rela hati untuk beribadah di rumah masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi berkat yang Tuhan berikan atas keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Semuanya Tuhan jangkau dan Tuhan lawat. Dan Tuhan berkati. Ini syukur doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa, bangkit berdiri semua.
seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, engkau akan dimampukan dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal, berdoa dalam segala hal, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan dengan ucapan yang syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang telah diberkati katakan amin. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Beta. Kita mau masih dalam sikap berdiri. Kita mau taruh tangan kita di dada. Kita naikkan pujian ini, Indonesia Tanah Air Beta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, ibadah telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, ibadah kita telah selesai dan saya mengucapkan terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.